Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sebentar, kita sapa dulu saudara kita ya. Halo, selamat berjumpa kembali. Kita saat ini merayakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus ya, kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur sudah kenal sama Amanda. Ini siapa tahu? Anita ini adik kakak. Ya, Anita ini mama dari Amanda dan ini Daniel. Ini pemusik kita ya. Kita akan melihat bagaimana apa sih kenaikan Yesus itu sungguh-sungguh bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Mari kita sambung lagi nyanyian tadi itu. Haleluya. Dia panggil. Haleluya, dia panggil. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Pernah nggak berpikir apa maksudnya Tuhan Yesus naik ke surga ya? Alkitab memang katakan fakta bahwa di Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 ketika Yesus ditanya murid-muridnya, Yesus berkata setelah menjelaskan tentang kerajaan Allah, dikatakan firman Tuhan dia naik di hadapan para murid, dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Nah, naik ke surga itu suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri ya. Dia naik ke surga. Kira-kira surga itu bagaimana? Surga itu di mana? Tahu nggak? Pernah mikir? Coba di langit 7. Wah, ada yang bilang di bawah kaki telapak kaki ibu. Telapak kaki ibu ya. Begitu ya. Surga bagaimana? Surga memang seakan-akan digambar seperti lokasi ya. Seperti suatu lokasi gitu ya. Memang di dalam Alkitab digambarkan surga itu Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 rumah gambarannya. Kemudian Wahyu digambarkan seperti apa surga? Jalannya emas. Oh, jalannya emas. Tembok-temboknya dari mutiara, semuanya luar biasa sekali. Jadi seperti lokasi ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, apa memang betul gitu lokasi? Butuh berapa tempat ya? Itu miliatan orang dari zaman dulu sampai sekarang. Apakah satu tempat bagaimana? Atau Alkitab ungkapkan itu bukan sebagai tempat saja, tapi satu simbol keberadaan ya. Di mana? Kira-kira di bumi atau di mana? Kalau kita perhatikan di peta misalnya ini ada globe ya. Ini Israel di sini ya. Ini Yerusalem, Yesus naik, berarti tidak di dalam. bukan di bumi. Berarti kira-kira surga di mana? Pak Puji, surga di mana? Di hati. Di hati. Padahal hatinya ada emasnya ya. Di Venus di mana? Ada. Lalu bagaimana? Memang dalam Alkitab seakan-akan di lokasi ya. Karena misalnya contoh dalam Alkitab ya, ungkapan pernyataan ada banyak, berhubung waktu saya tidak bisa memberikan secara perinci Alkitab beberapa bagian firman Tuhan. Misalnya di dalam Yesaya 66 ayat 1 dikatakan heaven is my throne katanya. Langit itu adalah takhtaku. Pengertian langit di sini heaven itu apa? Jagat raya, galaksi, alam semesta semuanya itu throne, takhtanya. Kemudian dikatakan earth is my footstool. Bumi itu tempat tumpuan kakiku. Gitu ya. Jadi kalau saudara melihat ya ada bola bumi lalu Yesus patungnya itu di atasnya bumi. Betul pernah lihat ya. Nah itu dari Yesaya pasal 66 ya. Dan Yesus sendiri berkata sebelum naik ke surga, aku berkuasa atas surga dan bumi. Nah pengertian surga itu apa sebenarnya? Pengertian surga itu sebenarnya bukan sekedar lokasi. Kita tidak ngerti ya.
Karena nanti kita di dalam dunia, di dalam kebangkitan, tubuh kebangkitan seperti Kristus, bukan seperti kita membutuhkan makan, minum, space, ruang gitu ya. Tapi dalam tubuh yang mulia juga seperti Kristus. Jadi sebenarnya ketika Yesus berkata dia naik ke surga, artinya itu secara teologis ketika dia naik ke surga secara kasat mata, itu dia menunjukkan dia Allah yang hidup, dia bertakhta atas seluruh alam semesta. Dan itu penggenapan Yesaya pasal 66 tadi ya. Jadi dia hadir, dia bisa hadir di mana-mana. Ingat ketika 40 hari setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada siapa? Pada Amanda pernah enggak? Oh, udah belum ada Amanda. Kepada para murid. Waktu itu para murid di mana? Bukan, waktu itu murid takut di satu ruangan terkunci semua. Yesus hadir, betul tidak? Lalu ya di Emmaus ketika Kefas itu ya jalan, dia hadir di situ. Kemudian terakhir di pantai, ya. Dan Yesus juga makan itu ikan goreng katanya, ya. Artinya dalam tubuh kemuliaannya dia menyatakan diri di manapun juga. Nah, harus kita mengerti surga itu di mana Yesus bertakhta. Yesus bertakhta. Karena seluruh alam semesta dia bertakhta, dia bisa hadir. Seperti Pak Pujita katakan, di hatiku, betul juga. Karena ketika Yesus bertakhta di dalam hati kita, Yesus pernah berkata dalam Lukas 17 ketika memberitakan tentang akhir zaman dan ditanya tentang kerajaan surga, Yesus berkata, kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah kamu katanya. Ya, so itu pengertian kerajaan surga, kerajaan Allah itu artinya di mana Allah atau Yesus bertakhta di dalam diri kita. Disitulah kita sama-sama di dalam kerajaan surga. Oh, itu kenaikan Yesus menunjukkan pada kita fakta bahwa dia Allah yang hidup. Dia hadir di sini. Jadi kita percaya. Ada lagu kan? Masih ingat kan? Ku yakin apa? Hadir di sini. Yuk kita ulangi ya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kedamaian
ada di rumah ini. Kedamaian ada di rumahku. Kedamaian, kedamaian ada di rumahku. Ada di rumahku. Saat ini juga siapapun kita yang sedang merayakan ini, kita punya ada di sini ya. Kalau yakin Yesus hadir, biarlah setiap saudara ada keraguan. Apa yang menjadi keraguan Amanda, Lanita, Daniel, dan Anda sedikit mulai selidiki, Tuhan, saya ada takut Tuhan. Ngomong dengan Tuhan saat ini. Ya, kalau saudara yakin dia sudah naik ke surga, artinya dia berkuasa, dia bisa hadir. Hari ini apa yang menjadi ketakutan? Saudara mau doakan, nanti kita akan doakan bersama. Ya. Saudara mungkin merasa sudah mulai bosan, Tuhan, mungkin ada di antara saudara sudah mulai merasa bagaimana ini pekerjaanku besok. Kita mulai bingung, ada banyak hal. Hari ini katakan, Tuhan kau hadir, aku yakin ada sesuatu yang terjadi. Amin. Saudara percaya itu ya. Biar di perayaan ini kita diteguhkan bahwa dia hadir. Dia tahu tetesan air mata kita. Dia bertaktanya, taktanya itu ada di langit, di angkasa. Dan bumi ini adalah footstoolnya, tumpuan kakinya. Dan dia hadir. Bukankah Yesus berkata, dia Yesus adalah Immanuel. Artinya apa Immanuel? Mana? Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta. Dan ini perayaan kenaikan Yesus mengingatkan kita, meneguhkan ya. Apa buktinya? Buktinya dia menyertai. Bagaimana buktinya? Dia di surga. Dia sudah hidup. Amin saudara. Oleh itu biarlah pagi hari ini saat ini kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa. Saya beri waktu saudara 1-2 menit untuk saudara berdoa secara pribadi. Ya, saudara bisa pegang tangan saudara di dada saudara, atau melipat begini, atau mengangkat tangan, terserah saudara. Dan ambil waktu sejenak. Mari kita, setiap pribadi, setiap saudara, tanpa kecuali, kalau saudara percaya dia hadir, dia tahu isi hati saudara, tidak ada pun yang tersembunyi. Saudara menyembunyikan dosa, saudara menyembunyikan kekhawatiran, saudara menyembunyikan sesuatu dalam batin saudara. Hari ini katakan, Tuhan aku akui. Tuhan, Engkau tahu segala kekhawatiranku. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala sakit hatiku. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala sakit penyakitku. Saat ini serahkan pada Tuhan Yesus. Dia tetap sama, Yesus tetap sama. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan sia-siakan waktu perayaan ini hanya sekedar mengingat, tapi kesempatan untuk berkata, Tuhan aku percaya Engkau hadir, Engkau Allah yang hidup, inilah hidupku. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi setiap yang bersama-sama beribadah. Tuhan sendiri yang mau menolong. Ada di antara kami Tuhan yang sakit, Tuhan, dan datangkan kesembuhan. Sakit penyakit yang bukan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Kau tahu di antara kami ada yang kecewa, marah, ada kepahitan bahkan. Hamba-Mu mohon Kau sendiri yang jamah saat itu Tuhan Yesus. Engkau bertakhta di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberikan sukacita dalam hidup ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dan Alkitab katakan, kalau kita baca, kenapa ya Tuhan Yesus dikatakan naik ke surga? Pengertian naik itu artinya apa, Daniel? Naik ke surga. Naik ke surga. Berarti apa artinya? Dia naik ke surga. Dikatakan firman Tuhan, murid-muridnya memadam gitu. Berarti apa? Menaik itu berarti meninggalkan, pergi. Ya, seakan-akan tidak hadir, tidak terlihat lagi memang dikatakan. Artinya apa ini? Kok Yesus begitu sih? Loh, Yesus hadir tapi dia seakan-akan meninggalkan gitu ya. Kenapa begitu? Ini unik sekali ya. Luar biasa. Ada satu hal yang luar biasa karena Yesus ingin menggenapi apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 16. Karena Roh Kudus supaya ada di dalam diri. Supaya kita bisa hidup mandiri. Yesus tidak ingin membuat kita manusia yang cengeng. Ya. Dia seperti seorang guru itu yang sudah mengajarkan ilmu. Pernah belajar karate?
Belum pernah ya. Oh, saya pernah ya belajar karate. Ya, kadang-kadang sefunya ditinggal kita ya. Disuruh tarung ditinggal. Asalkan gue ditinggal bagaimana ini begitu. Tujuannya apa? Supaya kita mempraktekkan faith kita, iman kita. Dan dia tidak meninggalkan kita. Yesus berkata, aku lebih baik aku pergi katanya. Yohanes pasal 16 ya. Aku akan pergi. Itu lebih baik bagimu supaya Roh Kudus turun atas kamu katanya. Supaya apa Roh Kudus? Apa siapa yang tahu? Tujuan Roh Kudus diberikan pada kita supaya apa? Siapa yang tahu? Itu tahu nggak? Tuh. Kenapa? Andre tahu? Bulanita tahu nggak kenapa? Mengontrol diri. Mengontrol diri kita gitu. Jadi kita dikontrol Roh Kudus gitu. Roh Kudus menghibur kita bisa. Iya, dia menghibur. Betul ya. Jadi, tapi yang jelas di dalam Yohanes 16 itu dikatakan supaya membimbing kamu kepada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. So itu kita baca Alkitab itu tidak sia-sia. Walaupun saudara tidak ngerti, ingat Roh Kudus akan bisa membuat kita mengerti. Nah, tujuannya apa kita supaya mengerti kebenaran firman? Untuk apa supaya kita mengerti firman Tuhan? Untuk apa yuk? Supaya hebat gitu, supaya pinter, supaya luar biasa? Bukan. Supaya kita mengerti kehendak Bapa di surga. Kenapa mengerti Bapa di surga? Karena kalau kita mengerti kehendak Bapa di surga, berarti hati ini ada apa? Ada damai. Kalau saudara mengerti kehendak Bapa di surga, maka pasti Bapa di surga akan memberikan sesuatu yang terbaik. Betul gak? Nah, ini seorang ibu, kalau kamu ngerti Amanda itu mentaati kehendakmu, kira-kira apa yang Anda lakukan? Hah? Ya, dipuji, Dipuji. hadiah, Dibelikan lipstik, dibelikan disalonin, dikasanguin gitu ya. Artinya kalau Amanda melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Anda, pasti dia tidak usah minta pun. Oh, Amanda mau pergi belikan mama baju, ini duitnya gitu kan? Betul nggak? Dia tidak minta pun dikasih duit. Ya. Betul, karena Anda tahu dia menjalankan kehendak Anda sebagai mama. Betul. Nah, sudah lihat di sini. Kenapa kita harus melakukan kehendak Bapa? Karena ketika kita melakukan kehendak Bapa, maka tidak usah takut. Bapa akan menyediakan apapun yang kita kerjakan, saudara kerjakan bisa berhasil. Dan itu sudah mengapa Roma 12 ayat 1. Siapa yang masih ingat? Bunyinya apa? Hah? Serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu ibadahmu yang sejati. Ayat 2 lalu apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi supaya berjalan dalam kehendak Bapa, mengerti apa yang baik dan benar. Dalam kehendak, tujuannya apa? Supaya itu. Dan kita tidak bisa ngerti itu semua kalau tanpa bimbingan Roh Kudus. Saudara ngerti di sini. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Seakan-akan meninggalkan, bukan. Tapi supaya kita hidup dunia ini secara nyata, mengerti Bapa di surga, dipuji oleh Bapa, dimuliakan oleh Bapa, dan dilengkapi oleh Bapa untuk melayani. Nah, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1, dikatakan malaikat berkata, kalau begitu kamu tunggu ya waktunya gitu ya. Lalu mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga ya. Oleh itu dalam hidup ini, biarlah setelah perayaan ini kita mulai mengutamakan Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Karena kita ini di dalam kehidupan tidak akan bisa mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan ini ya. So itu kita hanya butuh firman. Bagaimana saudara bisa mengerti Yesus yang naik itu surga kalau hanya dengan firman Tuhan ya. So itu ada satu lagu ya yang kita tahu, yang bicara apapun yang terjadi, tahu ya lagu itu ya? Apapun yang terjadi dalam hidup ini, selama ada firman, itu berarti ada Roh Kudus. Selama ada Roh Kudus berarti kita pasti dimampukan berjalan dalam firman Tuhan. Kalau berjalan firman Tuhan berarti hidup ini apa? Bahagia, hidup ini benar, hidup ini akan berhasil. Nah, gitu ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Sama-sama setiap kita nyanyikan ya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
pernah ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Saya berkesempatan saudara saat ini juga, baik Anita, baik Amanda, Daniel, dan setiap kita yang ada di sini. Saudara, ada firman Tuhan, ya, ingat baik-baik. Percayalah kalau saudara hidup dalam firman, ada kesembuhan. Ya, Alkitab katakan, ya. Kesembuhan itu bukan berarti tidak langsung sembuh secara fisik. Kesembuhan lebih arti juga berfungsi, ya, sembuh itu berfungsi. Ada orang yang tetap sakit, anak Tuhan, dan dia percaya Tuhan, tapi aneh, waktu dia lemah, dia sakit, dia berdaya, dia sembuh secara rohnya, berfungsi rohnya, dia justru menghibur orang lain, ya, justru menguatkan. Sembuh itu artinya hidupmu itu berfungsi sebagaimana adanya. Saya itu maafkan bagi emak-emak, bagi engkong-engkong, ya, bagi mbah-mbah, bagi nenek-nenek. Bagi saudara merasa tua, jangan merasa tua. Yang penting Tuhan, aku sembuh, amin. Aku sembuh, aku bisa berfungsi dalam masa tuaku ini, ya. Siapapun juga saudara, hari ini saudara mungkin mengalami kekurangan. Mungkin memang kekurangan finansial saat ini, sebagaimana banyak orang. Tapi saudara, aku sudah sembuh. Dulu kalau aku tidak punya uang, aku ribut, aku marah-marah. Saya kira aku sembuh. Ya, seperti Daniel ini tidak punya duit tapi senang terus dia. Padahal dia karena duitnya banyak memang. Udah. Maksudnya orang yang sembuh, walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi dia tetap hidup dengan baik. Jadi jangan kecil hati, ya, dalam hidup ini, dalam masa pandemi ini. Kita bukan berarti orang Kristen jangan salah kaprah juga. Oh, kita orang Kristen tidak perlu takut. Enggak. Saya pun sebagai pendeta, walaupun mungkin suci di hadapan Tuhan, tetap bisa kena infeksi. Bisa nggak kena? Bisa, maka harus jaga diri. Tetapi saya tetap bisa berfungsi sebagai panggilan hidup saya, kan itulah sembuh, amin. Dan pujian tadi katakan, kau berfirman, selamatkanku, ya. Hari ini ada di antara saudara yang mungkin belum mengenal Yesus Kristus. Kesempatan saya ini katakan, kalau Roh Kudus berbicara pada saudara, katakan, ya Tuhan Yesus, terima kasih. Aku ini orang berdosa, aku mau datang kepadamu. Ini kesempatan yang baik, ya. Jadi kita, karena hidup ini tidak pasti, ya. So itu ketika kita baca Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 tadi, itu justru Yesus tidak langsung, sudah, aku sudah bangkit, aku sudah naik, jangan takut, kamu kemana pun akan menang. Tidak, justru Yesus membiarkan. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, para murid hidup enak atau malah susah? Wah, kok ragu-ragu susah? Kalau kita baca Kisah Rasul, para murid justru mengalami penganiayaan, malah rasanya tidak enak. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, mereka merasa sedih, frustasi enggak? Tidak. Justru Injil semakin diberitakan. Sama dengan kita diberi firman, diberi Roh Kudus, dan dia sudah naik di surga, artinya jaminan hidup yang kekal. Maka dari itu kita harus menyatakan kuat kuasanya di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Karena memang jalan hidup ini, kita di dalam dunia ini tidak bisa tahu jalan kita, ya. Kita tidak ngerti besok bagaimana. Apapun terjadi, kita percaya dia membimbing, karena dia Allah yang hidup. Dan jaminannya apa? Dia naik ke surga. Dia bisa hadir seperti dikatakan dia, kita yakin dia hadir di sini. Dan Roh Kudus memberi bimbingan, maka kita bisa percaya. Tuhan, di dalam kehidupan ini walaupun aku tidak mengerti masa depan,
Berapa lama lagi nanti pemerintah mengizinkan kita bisa kumpul lagi bergereja, kerja dengan normal. Kita tidak ngerti, minggu depan kah? 1 bulan kah? 6 bulan lagi. Tapi kalau kita yakin mengerti kehendak Tuhan, semuanya akan baik. Semua akan baik. Ada satu lagu yang saya ingat, itu ada perbukaannya berkata, saat kita melihat jalanmu. Bagaimana? Tahu nggak Lanita? Ya apa? Melihat jalan. Oke, ayo bersama-sama nyanyi ya. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Katakan suaraku, hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Bagaimana sekarang Lanita, Amanda, Daniel? Apa jawaban saudara kalau ada teman ngomong, wah itu situasi semakin tidak enak, semakin sulit ini. Bagaimana? Hatiku percaya. Berarti tidak takut begitu? Tetap takut, tetap. Saya jujur tetap juga takut ya, kalau kemana-mana lalu takut ya. Pakai masker, betul harus masker, jaga jarak. Ya untuk sementara kita jaraknya agak mepes sedikit gitu ya. Tapi percaya Tuhan, Engkau melindungi. Karena apapun kita rapat pun menjaga, apapun ya. Kalau tidak ada Tuhan maka sia-sia. Tapi percayalah setiap kita, walaupun kita lemah, Tuhan aku tidak punya apa-apa, aku tidak ngerti Tuhan, justru itu Tuhan akan memberkati. Karena Yesus berkata apa? Justru dalam kelemahanlah kuasaku semakin jadi sempurna. Sebab itu baiklah kita yakin, hatiku percaya. Hatiku percaya. Saudara yang mau percaya Yesus Kristus, saudara bisa angkat tangan atau letakkan tangan di dada saudara, atau melipat tangan. Saudara mau meneguhkan iman saudara, katakan, Tuhan aku percaya, beri aku iman-Mu Tuhan Yesus. Aku akan bangkit Tuhan Yesus. Aku takut tapi aku berani terus maju. Aku lelah tapi aku mau semangat. Aku usahakan ini, aku tidak ragu-ragu masa depanku. Aku tahu Engkau berikan yang terbaik. Karena sebagaimana Engkau memberikan pada para murid, walaupun mereka menghadapi tantangan, toh akhirnya mereka sukses. Hari ini Tuhan, aku percaya, aku percaya. Saudara yang hari ini, selama ini mulai takut, katakan, Tuhan aku percaya. Katakan, ikut nyanyi, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat ini saudara bisa menenangkan diri saudara. Saudara bisa
mengangkat tangan atau mengangkatkan tangan seperti begini, atau saudara melipat tangan, saudara menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit itu akan memberkati kehidupan saudara. Dan Roh Kudus akan memimpin kehidupan saudara untuk mengerti kehendak Allah Bapa di surga. Rumah tangga demi rumah tangga akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, cinta kasih. Dan Dia hadir memberi kemenangan. Biar setiap kita yang percaya berkata, amin, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Saudara yang membutuhkan bimbingan, saudara bisa kontak nomor telepon gereja. Saudara bisa kontak saya, Pendeta Ivon, Pendeta Thomas, Penginjil Theo, Ibu Elisafan Gunawan. Saudara bisa menemui kami. Saudara yang mau merindu berikan persembahan, saudara bisa kontak dengan kami, beritahu bagaimana cara memberikan persembahan. Saudara mau ikut pelayanan, kami gereja kita ada pelayanan kasih, menyediakan paket sembako. Saudara ada beban memberikan, saudara mengambil bagian, silakan hubungi setiap kami. Dan saudara, mari kita sebentar lagi kita bangkit berdiri dan kita akan melakukan kehidupan kita setelah perayaan ini. Lakukan dengan baik, rumah tangga demi rumah tangga, dan segala yang terbaik kita lakukan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari memberi salam kepada saudara kita. Hatiku sampai jumpa dimanapun nanti kita ketemu, khususnya nanti semoga bulan depan kita bisa beribadah bersama di rumah Tuhan MT Haryono 523. Amin. Hatiku percaya.